Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andy Chiu bisa hadir kembali ke hadapan Anda dengan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Kita mulai dengan berita pertama. Tiongkok mengumumkan pada hari Senin 8 Januari 2024 bahwa badan keamanannya baru-baru ini telah menemukan seorang mata-mata Inggris yang memberikan informasi rahasia dan intelijen negara. Mata-mata bernama Huang itu adalah seorang warga negara asing yang bekerja di sebuah lembaga konsultan di luar negeri. Pada tahun 2015, Badan Intelijen Rahasia Inggris yang juga dikenal sebagai MI6 berhubungan dengan Huang dan menjalin hubungan kerjasama intelijen dengannya. Setelah itu, MI6 memerintahkan Huang untuk memasuki Tiongkok beberapa kali dan memandu Huang untuk memata-matai dan mengumpulkan informasi intelijen terkait Tiongkok. Badan mata-mata tersebut juga menginstruksikan Huang untuk mencari orang lain sebagai calon mata-mata. Selain itu, badan intelijen tersebut juga memberikan pelatihan intelijen profesional untuk Huang di Inggris dan tempat-tempat lain, serta membekali Huang dengan peralatan spionase khusus untuk melakukan hubungan silang intelijen. Setelah penyelidikan yang ketat, Badan Keamanan Nasional Tiongkok segera menemukan bukti kejahatan spionase Huang dan mengambil tindakan pemaksaan kriminal terhadapnya sesuai dengan hukum. Departemen Keamanan Tiongkok mengidentifikasi bahwa Huang memberikan 14 rahasia negara, 9 rahasia dan 5 rahasia kepada MI6 bersama dengan 3 informasi intelijen lainnya. Selama penyelidikan kasus ini, Badan Keamanan Tiongkok memberikan pemberitahuan tepat waktu dan mengatur kunjungan konsuler, melindungi hak-hak hukum Huang sesuai dengan hukum. Kita beralih ke berita ekonomi. UBS Group, salah satu perusahaan keuangan terbesar di dunia, mengatakan bahwa PDB Tiongkok diperkirakan akan tumbuh 5,2% di tahun 2023 dan memperkirakan akan tumbuh 4,4% pada tahun 2024. Perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa mereka optimis dengan prospek pasar saham A Tiongkok di tahun yang baru. Dalam sebuah konferensi pers di UBS Greater China Conference 2024 yang diadakan di Shanghai pada hari Senin 8 Januari 2024, perwakilan perusahaan itu mengatakan bahwa mereka memperkirakan akan ada pemangkasan lebih lanjut pada rasio cadangan wajib di bank-bank Tiongkok dan langkah-langkah yang lebih mendukung untuk sektor real estate di tahun baru yang akan mendorong valuasi pasar saham di sektor-sektor utama. We think it's the right time for us to be more constructive on Asia market in 2024. There's 3 key investment debates. First, nominal GDP growth will lead support to the revenue growth for non-financials. Second, more policy easing will support market valuation. Thirdly, if we look at from a cross-asset perspective, the overall Asia market has priced in a very low expectation. But if we look at the bond market and the commodity market, they are both seemingly pricing economic rebound. Menurut UBS, pasar properti yang melemah dapat menjadi hambatan bagi kinerja ekonomi Tiongkok secara keseluruhan. Tapi kebijakan-kebijakan pemerintah Tiongkok yang mendukung akan membantu sektor real estate menghindari penurunan ekonomi. UBS mengatakan bahwa perubahan perilaku juga akan mendukung kenaikan moderat dalam jumlah belanja konsumen untuk tahun 2024. UBS juga mengatakan ekonomi Tiongkok menghadapi banyak tantangan di tahun 2023, tetapi yang terburuk sudah berlalu, dan kebijakan pemerintah serta ekspektasi investor yang disesuaikan akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di tahun 2024. We actually have done a survey on the Chinese females' consumer behaviors in November of 2023. So based on that survey, 57% of the Chinese females, they want to spend on more tourism and more experiences rather than goods. I think that's a very obvious trend we have picked up. Para penumpang yang menaiki pelayaran perdana kapal pesiar besar pertama buatan dalam negeri Tiongkok, Adora Magic City, mengatakan bahwa mereka sangat terpesona dengan kapal tersebut dan fasilitasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri kapal pesiar Tiongkok sudah siap untuk berlayar. Adora Magic City telah menyelesaikan pelayaran perdananya selama 7 hari 6 malam pada hari Minggu pagi 7 Januari 2024 setelah menempuh perjalanan sejauh 1.119 mil laut.
Serangkaian teknologi inovatif telah diperkenalkan selama pembangunan Adora Magic City selama 5 tahun terakhir. Pembuatan kapal tersebut bekerja sama dengan lebih dari 5.000 teknisi dan insinyur dari lebih dari 30 negara. Meskipun menggandakan perangkat keras dan teknologi adalah sebuah prestasi tersendiri, memenangkan hati pelanggan dengan pelayanan terbaik adalah yang utama. Itulah yang mendorong awak kapal yang berjumlah lebih dari 1.000 orang dari 30 negara menunjukkan keahlian mereka selama pelayaran perdana Adora Magic City. The last 2 decades, the people they are more demanding because they travel a lot. They can compare you every product with any other product they try in the past. So if you want to be successful, you need first of all to read the customer's preference. So everything we create here and we design is based on the Chinese market preference, on their needs, and we have customization and exclusivity in our product. Of course, it depends. Selain soal pelayanan dan fasilitasnya, para penumpang juga terkesan dengan stabilitas kapal pesiar tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh gelas berisi air yang tetap penuh setelah seharian berada di laut. Menurut pembuatnya, yakni China State Shipbuilding Corporation atau CSSC dan Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Corporation Limited, Adora Magic City memiliki panjang 323,6 meter, berat kotor 135.500 ton, dan dapat menampung hingga 5.246 penumpang di total 5.125 kamar. Kapal ini juga memiliki 16 lantai dan 40.000 meter persegi ruang publik dan ruang rekreasi. My biggest impression is the ship is so stable. I used to get seasick. Now this time, I feel like I'm just inside another luxury hotel. Very comfortable. Maflanjar Tayer, seorang petani anggur di daerah otonomi Xinjiang Uighur di barat laut Tiongkok, memiliki sekitar 60.000 pengikut untuk toko online-nya. Sekarang ia tidak hanya konsisten berjualan secara online, tetapi juga via live streaming atau siaran langsung. Petani yang dikenal sebagai Xiaomai itu mengatakan bahwa toko kismis online-nya sekarang telah mengirimkan paket kepada pelanggan dari lebih dari 12 provinsi di Tiongkok. Perjalanan terpanjang untuk paket kismisnya dapat mencapai Hainan, provinsi pulau paling selatan di negara tersebut. Maflanjan Tayer mengatakan bahwa peralihannya menjadi seorang live streamer berawal dari pandemi COVID-19, ketika karantina wilayah mengakibatkan tumpukan kismis miliknya tidak dapat dijual. I started hosting e-commerce live stream in October 2022. At that time, I got plenty of unsellable raisins due to COVID. But just a month after joining e-commerce live stream, raisins were all sold out. I even helped farmers in neighboring village sell their raisins. We were getting 5,000 to 6,000 orders every day. Ia mengaitkan pertumbuhan pesat bisnis online-nya itu dengan model bisnis baru, dengan pedagang sebagai perantara tidak terlibat dalam perdagangan sehingga menghemat jumlah uang yang relatif besar bagi pembeli dalam setiap transaksi. Sementara ia juga bisa mendapatkan lebih banyak uang. I sell raisins in my live stream at 19 yuan per 500 grams. 9 yuan is for express delivery. The rest of 10 yuan all goes to the farmer. But if there's a dealer, the dealer pays only 5 or 6 yuan per 500 grams to us for the raisins. And then they sell it at 20 to 30 yuan per 500 grams. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Provinsi Sichuan Barat Daya Tiongkok baru-baru ini menjadi terkenal di internet karena menerjemahkan bahasa isyarat untuk ayahnya yang bisu dan tuli, yang merupakan seorang tukang pijat. Dijuluki Niu Niu, anak perempuan bernama asli Hu Yunjia itu menerjemahkan bahasa isyarat antara ayahnya dan pelanggan selama sesi pemijatan berlangsung. Kedua orang tuanya tuli dan bisu karena penyakit yang dideritanya sejak kecil. Dan dengan dukungan finansial dari anggota keluarga, mereka membuka layanan pijat. Cara menerjemahkan Niu Niu yang menggemaskan dan hangat memikat hati setiap pelanggan yang berkunjung, dan kagum dengan kefasihannya dalam berbahasa isyarat di usianya yang masih sangat muda. 我是2岁的时候学习哑语的，有一下我不懂，然后呢，我爸爸就给我用那个手机打字。我4岁的时候，然后呢，我第一次来的时候我还有点紧张。 然后呢，我见到客人我还不知道是什么，然后呢，我慢慢的我就熟悉啦。
Di mata Niu Niu, kemampuan memijat kaki ayahnya sangat luar biasa, yang membuat sang ayah menjadi seorang pahlawan super baginya. Terlepas dari ketidakmampuan orang tuanya untuk berbicara, cinta mereka telah membentuk Niu Niu menjadi anak yang lincah dan penuh perhatian. Tidak hanya menjadi penolong ayahnya, Niu Niu juga memiliki pemahaman tentang emosi orang lain, menghibur pelanggan dengan caranya yang unik. Para tetangga mengatakan bahwa mereka mengagumi malaikat kecil yang berhati hangat itu. 看到我不舒服坐到那里的时候，就说阿姨是不是不舒服？他就拉我过来，然后就去他们家里面泡脚，还给我端水，还给我泡脚，叫他爸爸，叫他过来，很喜欢妞妞，因为这街上几乎都是邻居嘛，都是熟人，然后看到了都会打招呼，人家都说现在以前叫妞妞，现在叫哎呀小翻译官。 Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan Anda. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chung, sampai jumpa.